Nama saya Fahmin, saya asal ND, tepatnya di Aru Barat, ND di Aru Barat. Saya di sini sedikit bercerita ya, mengisahkan kejadian ataupun pengalaman saya sebelumnya, sempat memaparkan ya pemahaman radikalisme. Saya kecil SD, SMP, dan SMA di Kabupaten ini. SD N23, SMP N23, dan SMA Mandiri. Setelah lulus SMA, saya melanjutkan studi di Kupang, Provinsi NTT, di tepatnya di Muhammadiyah Kupang. Saya di sana sampai semester 2. Setelah semester 2, salah satu ustadz yang sering keluar masuk Muhammadiyah, yang dimana tujuannya itu untuk mengajak mahasiswa yang ada di dalam Muhammadiyah itu untuk memperbaiki bacaan. Tujuan awalnya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, dan dimana saya juga ikut serta dalam itu. Salah satu ustadz itu pimpinan pondok Al-Wahdah, yang dimana kalau kita dibilangin pondok di Kupang, orang-orang Kupang itu tahunya hanya satu pondok, nggak ada dua pondok. Untuk laki-laki nggak ada. Karena saya di situ mendatang baru, saya nggak terlalu banyak tanya apa, karena mengajar kebalikan. Kenapa sih yang kita nggak ini gitu? Tapi kan itulah dari sana. Dari situ saya ikut dan mengiming-imingkan ke saya bahwa untuk ngapain, maksudnya di sini nggak ada dapat apa-apa kalau kuliah di sini. Saya dulunya pernah di Muhammadiyah hanya semester 4 saja gitu. Tapi saya melanjutkan festival Al-Wahdah, itu salah satu pusat cabangnya, pusatnya itu yang ada di Makassar, festival Sekolah Tinggi Islam Ilmu di Makassar. Saya akan iming-imingkan untuk melanjutkan studi di sana, dan saya pengen ke sana festival. Dan dari situ saya dibawalah ke pondok. Bukan pondok ini, ibaratkan hanya persinggahan saja. Itu awalnya ya kisahnya saya memasuki. Dari situ saya masuk, dan di dalam pondok itu nggak ada siapa-siapa, melainkan pimpinan pondok itu orang Manggarai, Ustadz Syahrul, orang Manggarai. Di dalam pondok itu banyak yang orang Manggarai. Di dalam pondok tersebut ada pimpinan pondok itu. Tapi kalau dari segi struktur pondoknya nggak ada kaitan dengan pertentangan dengan negara ini, enggak. Awal itu nggak ada pertentangan. Tapi ada salah satu ustadz yang ada di dalam itu. Ustadz itu, salah satu hanya satu ustadz itu aja. Setelah saya masuk, dari ustadz itu, dan ustadz itu merekrut saya ataupun orang-orang yang ada di dalam itu gitu. Salah satunya saya. Dia merekrut. Setelah dia merekrut kita itu, maksudnya memberikan pemahaman itu setelah ustadz yang ada dalam itu keluar semua. Setelah dia di dalam sendiri baru digabungin gitu kan. Dari pimpinan pondok itu suruh dia kan hanya titipan kayak untuk suruh dia untuk mengajarkan kami, tapi dia mengajarkan bukan sesuai dengan apa yang diberikan sama ustadz itu, tapi yang lainnya. Ustadz itu dari Bima asalnya, tanpa harus ini ya, kurang lebih seperti itu. Beliau ini awal-awal sebelumnya kan saya emang latar belakangan saya emang NU ya, tapi setelah SMP, SMA itu agak lebih ke salafinya gitu. Dari segi salafi itu apa yang disampaikan sama dia itu awal-awalnya itu diberikan semua, karena bertentangan sekali apa yang saya pelajari sebelumnya. Walaupun saya masih awal, kok ini tidak sesuai, kenapa harus bertentangan dengan negara yang ada, apa salahnya negara? Karena sering-sering karena kebaikan-kebaikan setiap hari yang diberikan, akhirnya terhanyut. Ya beliau sampaikan itu, ini baik. Terus diinikan dengan video-video ISIS yang kita kenal sekarang ya, ISIS terorisme.
Terus yang bahkan dengan Abu Wardah ataupun Santoso ya, yang di Poso kemarin itu, kurang lebih yang ingin bergabung ke sana. Salah satu saya kami ini, saya yang akan ke sana juga, kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ karena iming-imingnya ke sana, udah akhirnya terbawa dengan pemahaman dia sampaikan. Terbawa, saya akhirnya putus kuliahnya tadi yang 2 semester saja. Akhirnya pindah ke Pondok yang iming-imingnya ke sana. Setelah mau berangkatnya ke sana, dari dianya sampaikan, kamu nggak usah ke sana. Kamu nggak usah ke sana, karena kamu pemahaman itu masih baru. Jadi kamu akan mudah terbawa sama mereka dulu. Maksudnya nggak ada kokoh belum kokoh gitu lah. Yang kamu paham tentang pemahaman ini, yang radikal ini bisa. Kalau kamu kembali ke stimba ke sana, kamu nggak akan mendapatkan apa yang aku sampaikan ini. Ya jelas beda. Mulai dari sana saya terbawa, dan dari situ saya mulai dan waktu 2018 ya, 2018 itu masih belum terlalu kayak sekarang, kayak misalnya kita masuk ataupun memastikan apa namanya yang berkaitan dengan radikalisme atau bertentangan dengan negara itu kan masih kabinet ya. Kalau yang kemarin waktu 2018 atau 2018 itu masih belum. Dan dari situ saya aktif melihat perkembangan dari Daulah Islamiyah ataupun ISIS yang di Suriah sana lewat sosial media ataupun linknya, yang link khusus ataupun aplikasi khusus yang dimana anggota-anggota jihad ada itu tanpa nggak ya katanya nggak bisa kayak lacak ya, benar nggak bisa kelacak kurang lebih seperti itu, karena dari sananya langsung video-videonya di situ banyak. Dari situ aku yakin aja karena apa gitu kan, karena banyak apalagi salah satu dengan Ustadz Aman Abdurrahman juga ya, yang dari banyak ya video-video yang saya makanya dari situ. Setelah itu akhirnya saya pulang karena nggak jadi, rencananya mau ke Stiba tadi nggak jadi pulang kembali ke ND. Setelah di situ orang tua saya sakit-sakitan, dan dari situ saya udah memfoniskan ya, ataupun banyak omongan dari tetangga-tetangga ataupun teman-teman bahwa saya ini udah tergolong ataupun menganut pemahaman radikalisme ataupun teroris gitu. Dan dari situ karena banyak cibiran teman-teman ataupun tetangga-tetangga jadi nggak nyaman dikisahkan sama mama, ibu, akhirnya saya pergi ke Bogor, rantau ke Bogor. Saya kerja di sana, Saya kerja di sana selama 3 bulan ya, 3 bulanan di Herbal tepatnya. Dan dari situ saya nggak terlalu aktif ya, karena udah pasca untuk berangkat ke sana berjanji dengan orang tua saya, tepatnya ibu ya. Janji sama ibu bahwa setelah janji udah berangkat, memang saya nggak terlalu aktif, fokusnya kerja aja pakai itu. Dan dari situ udah kembali ke ND kembali, terus yang kedua kalinya ke Bogor lagi, orang tua meninggal. Dan dari situ ketemulah ada salah satu, setelah ibu saya meninggal, baru saya kembali aktif di sosial media. Salah satu ikhwan-ikhwan yang ada di sosial media ataupun teman-teman yang di Kalimantan kabarin, udah kamu kesana aja Kalimantan, gabung sama kita di sini, ikhwan-ikhwan di sini. Yang seperti saudara kita sampaikan tadi ya, yang kalau kita itu ibaratkan kayak benteng besar ya, maksudnya pemahaman dulu saya sekarang, saya dengan bapak-bapak semua yang ada di sini gitu. Kalau dulunya ibaratkan kayak tembok besar gitu, ada penghalangnya. Apa yang di otak kami itu udah kayak gitu aja, benar gitu. Apa yang disampaikan sama yang lainnya itu semuanya salah. Selain dari anggota kami itu semuanya salah, nggak ada benar. Karena hanya satu guru aja, hanya satu tanduk itu, pokoknya nggak mau dengarkan apa kata orang gitu. Dari situ saya bergabung JLD Samarinda. Pertama di Balikpapan, dari Balikpapan saya bergabung di sana.
bergabung, banyak mereka aktif dalam hal untuk merekrut, sampai perencanaan yang mereka berikan. Mereka ini kan perencanaan untuk ibadah apa, dan saya nggak berpikir untuk ibadah. Waktu itu di otaknya saya tertanam, aku nggak mau di Indonesia. Dari segi hal aksi apapun, nggak di Indonesia. Nggak ada pernah berpikir untuk di Indonesia ini, di negeri saya ini. Pikiran di otaknya saya itu hanya berhijrah saja, hanya berhijrah ke Suriah saja, di Palestina saja, selesai. Nggak ada untuk ini. Kalau saya dikatakan nggak ngapain, kalau perencanaan itu nggak hadir. Kalau seandainya untuk membunuh apa, ngapain harus berhijrah sana gitu kan? Di negeri saya, tempat saya tinggal itu juga banyak makanan. Nggak ada itu. Pokoknya otaknya saya waktu itu hanya untuk berhijrah ke Palestina, pokoknya di Palestina lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan di situ banyak ya teman-teman ini aktif mereka untuk merekrut orang, salah satunya saya juga, orang-orang yang dekat saya pernah saya merekrut juga dan dapat gitu. Setelah itu sampai guru saya tadi yang di Kupang tadi akan, maksudnya kita meminta untuk ke Kalimantan, maksudnya teman-teman saya minta untuk ke Kalimantan, salah satu untuk memperkuat orang-orang yang ada di sana, jamaah yang ada di sana, untuk memperkuat JAD ini. Banyak informasi-informasi ataupun berita yang di Jawa ataupun di seluruh Indonesia ini, Nusantara ini, yang kabarnya bom sana sini segala macam gitu kan. Jadi kita mulai agak sedikit takut kalau dari segi, kalau saya awalnya itu saya tuh kenapa sih saya harus kayak gini karena udah terlanjur saya berusaha ini bagaimana caranya, jadi pusing sendiri. Saya berusaha, ini masih ada teman-teman di samping saya, bagaimana saya cara menghindarinya, berusaha untuk komunikasi dengan orang lain itu kayak gimana, pusing sendiri saya. Akhirnya udah berdiam diri, dengan teman datang ya udah datang aja gitu. Tapi dalam pikiran saya, kalau untuk masih pemahaman itu waktu itu, pemahaman radikalisme itu JAD, saya masih berpikir, otaknya saya itu masih bertanam, saya kerja, uang banyak, hijrah ke Palestina. Itu aja pikiran saya waktu itu. Nggak ada untuk amalia di sini ataupun aksi-aksi seperti teman-teman yang lain juga selama di Pertiwi. Sampai di Balikpapan, saya hijrah ke Samarinda, dan di Samarinda saya kerja sama orang Suriah asli. Kerjanya kebab, syawat. Dan di mana dia ceritakan, pokoknya ceritanya macam-macam. Salah satu dia itu anggota Daulah juga, yang keluar dari lisannya ya, yang dilakukan. Akhirnya saya mulai kuat di situ. Ini orang asli langsung nih, datang dari sana ke sini. Tanya banyak tanya sama dia, bagaimana cara masaknya. Untuk sekarang nggak bisa masuk banyak ini, sedangkan orang tua saya saja dari sana, dari Suriah, rencananya mau ke Indonesia gitu ya, nggak bisa, susah karena udah dikatakan itu teroris mereka semua di sana. Jadi nggak bisa, dia juga susah untuk masuk lagi ke sana, udah nggak bisa sama sekali. Dan dari situ ya udah kita hanya ini aja, kerja, dan akhirnya itu gabunglah sama teman-teman yang dimana itu asli orang Kalimantan ya, orang Dayak, asli orang Kalimantan Dayak, dimana dia pernah punya pengakuannya ya, entah itu benar atau salah ya, pengakuan dari dia itu udah banyak melakukan aksi, dan dia rencananya sekarang ini singgah di Samarinda itu, tujuannya itu mau masuk ke Gunung Biru, maksudnya di Poso sana, bergabung dengan Santoso, mau bergabung. Saya nggak tahu sama sekali, saya datang gini karena berhubungan ini dengan teman gitu ya. Jadi nggak punya tempat tinggal, jadi tinggal di kosnya saya gitu. Saya tinggal di kontrakan saya, udah gabung aja udah. Anggap aja ini saudara semua gitu. Akhirnya udah karena perencanaan dia, karena udah dari segi, dan alhamdulillah tetapnya
19 November 2019 ya, saya diamankan sama jajarannya Densus 88, diamankan dari Balikpapan ke dari Samarinda ke Balikpapan. Di situ setelah 2 pekan ya di situ saya berangkat ke Jakarta, tepatnya di Cikias, di Bogor, Cikias, dan di situ saya divoniskan 5 tahun, sampai di situ saya geser lagi ke Gunung Sidur, Bogor di Gunung Sidur. Di situ saya ikrar sama dengan Yanto, kita satu lapas di sana, kenalnya di sana. Pertamanya di Cikeas, saya kenalnya dia itu di sana. Jadi kita kenalnya di sana. Cikeas dia gitu ya. Mantap. Kurang lebih. Dan saya sangat bersyukur sekali. Dan itulah kalau seandainya penyesalan itu ada di depan kita nggak akan berbuat salah. Kita kan? Hah? Kalau seandainya kesalahan itu ya, keliruan itu ada di depan mata kita nggak, di depan itu kita nggak berbuat salah. Bukan selamanya saya ataupun teman-teman ini ya, bukan berarti kita ini orang di mata masyarakat ya, di mata masyarakat kita ini pasti untuk merusak. Dengan adanya kita ini hanya merusak yang ini sebenarnya mulai dari sekarang ya, kita maksudnya pribadi saya dan teman-teman berusaha untuk merubah pemahaman yang ada di kabupaten. Kalau dari saya ide di sini mengenai dan khususnya NTT Nusa Tenggara Timur untuk tidak ada lagi ya, untuk dihabiskan ya, maksudnya untuk tidak ada lagi. Kata itu untuk dari teman-teman kami akan menyampaikan bahwa itu tidak ada pertentangan sama sekali. Dan harapan kami ini apa ya, orang-orang awam dan sibuk, harapan kami ke depannya untuk melanjutkan hidup kami dan ada yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang tadi melayani ataupun saya khususnya untuk Ibu bisa dikerjasamakan apa yang diminta bantuan dari pemerintah, kami siap untuk dibantu. Dan pada intinya apapun dari pemerintah kita mohon kasihlah informasi ataupun maksudnya jadilah rangkulah kami gitu, jangan lepas kami sendiri, rangkul. Kurang lebih seperti itu ya. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf Pak.